Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan dan juga kita masih membahas mengenai fikih-fikih puasa bersama Ustazah Bunga Yayan. Nah tadi Ustazah masih membahas mengenai rukun puasa nih Ustazah. Silakan dilanjutkan Ustazah. Ya, bismillah. Jadi rukun pertama itu tadi pemirsa itu adalah niat ya. Jazimah, mubayyatah, mujaddadah. Oke. Yang kedua adalah imsak. Imsak itu kalau diterjemahkan menahan diri, udah nggak makan lagi, nggak minum lagi di pada saat waktu azan subuh nyampe nanti maghrib, ya itu namanya imsak. Nah imsak itu bedain imsak hakiki sama imsak majasi. Kalau di Indonesia itu imsaknya imsak majasi. Kenapa? Karena imsaknya masih boleh makan. Oh iya. Bunyi sirine iya, gitu iya, ya. Tapi kalau di Makkah, Madinah, mereka imsaknya itu namanya imsak hakiki, yaitu pas azan udah nggak boleh makan lagi, sama kayak kita. Ya. Nah, apakah mereka juga punya imsak majasi? Punya. Jadi ada hadis Nabi Umar bin Khattab, salah seorang sahabat, itu menanyakan bagaimana pada saat mendengar suara azan, kemudian beliau sedang minum dan lagi makan gitu ya ceritanya. Nabi mengatakan, ya udah selesaiin dulu minumnya, makannya gitu ya, sampai selesai azan. Dan ini ternyata hadis ini dipakai bulat-bulat sama kita. Ya dipakai bulat-bulat, Mas Bunga dipakai itu sebagai menjadi pembenaran kalau azan masih boleh makan, masih boleh minum. Iya, Padahal kalau kita belajar fikih sirah itu ternyata untuk azan pertama di Mekah Madinah. Karena mereka azannya 2 kali dah. Kalau azannya 1 kali di kita, karena azan kita yang pertama diganti sirine. Oh iya. Nah jadi gitu. Jadi para pemirsa, berarti di kita kalau misalnya azan nggak boleh dong makan dan minum. Iya, karena azan itu cuma sekali. Dan itu benar-benar imsak yang Bunga sebut hakiki. Jadi kalau ada rendang dalam mulut pas azan, udah jangan ditelan, dilepas kalau dimuntahin kemudian dikumur-kumur. Ya jadi itu ya imsak yang kita pahami gitu. Jadi kenapa kan di zaman Nabi itu ada 2 kali azan? Karena mereka pengen adanya tabiat. Tabiat itu semacam kayak ini loh pemirsa. Semacam, puntennya lagi flu. Jadi semacam tabiat itu kayak peringatan, pengingat kayak lampu kuning. Belum lampu merah. Jadi mereka bilang, ya Rasulullah kami perlu tabiat. Perlu pengingat supaya kami nanti slow down pelan-pelan mau menghentikan makan pas azan beneran. Sehingga Nabi meminta Abdullah ibnu Maktum, ini Abdullah ibnu Maktum ini sahabat Nabi yang buta, beliau azan pertama. Sehingga para sahabat kalau dengar suara beliau, oh ini azan pertama alias sirinenya kita. Azan pertama, tenang, masih boleh makan. Kemudian sahabat membaca ayat Al-Quran 50 ayat, baru setelah itu sekitar 10 menit, 15 menit ya, baru azan kedua yang bener sholat subuh. Dan itu yang azan adalah Bilal bin Rabah. Nah ini, sehingga kalau di kita mendengar suara azan udah nggak boleh, karena kita azannya azan Bilal bin Rabah para pemirsa. Karena azan pertama kita diganti sirine. Gitu. Nah jadi begitu, tabiatnya kita, pengingat kita itu adalah sirine. Nah jadi nggak boleh lagi pakai hadis itu untuk memakai untuk pas azan, sehingga kita nunggu berhenti seluruh masjid, sehingga kita akhirnya makan 2 piring. Iya masih sempat juga Ustazah 2 piring. Nah maksudnya kan tunggu selesai dah Helda. Jadi kayak gini nak, pas dengar suara azan lagi, oh azannya Masjid Baitul Izzah, dia makan dulu. Baitul Izzah berhenti, di belakang ada Masjid Al-Kausar, Masjid Al-Ma'wah. Oh Masjid Al-Ma'wah masih azan, dia makan lagi. Al-Ma'wah berhenti, Masjid Al-Kausar masih azan. Jadi dia nunggu berhenti semua. Karena hadis itu mengatakan sampai berhenti azan masih boleh makan. Padahal itu sebenarnya itu untuk hadis pertama. Ya gitu ya para pemirsa, rukun. Sekarang lanjut ke apa? Kita masih penasaran sama niat tuh tadi Ustazah lagi tuh kan salah. Ustazah Bunga Yayan. Tadi kan kita bahas mengenai rukun puasa, ada yang niat, ada yang imsak juga. Nah, yang diniat itu Hela juga sebenarnya niatnya sering lupa.
tapi bukan sengaja dilupakan, tapi beneran lupa, tapi besok kita tahu kalau besok kita mau puasa. Ya. Itu gimana tuh Ustazah? Jadi niat ini memang ada disebut takyin, menyebutkan puasa apa. Kalau dalam hatimu udah mengatakan niat puasa Ramadan besok, itu udah termasuk niat. Kenapa? Karena niat ini kerja hati sebenarnya pemirsa. Tapi boleh nggak dengan nawa itu melafazkan niat. Jadi itu lebih kalau Bunga bilang sih melafazkan niat itu meyakinkan, membuat kita benar-benar ini dalam hati. Tapi kalau lupa, tapi dalam hati udah saya besok mau puasa Ramadan, ya udah itu udah niat. Jadi bedakan niat itu sendiri dengan melafazkan niat itu. Oke, gitu ya Ustazah ya. Selanjutnya tadi kan udah kita bahas mengenai rukun puasa, ada niat, ada imsak. Selanjutnya kita ke sunah-sunah puasa nih Ustazah. Sunah puasa ya. Jadi kalau kita bicara sunah puasa agak ini sebenarnya. Yang pertama adalah ta'jil ya. Bukan takjil tapi ta'jil. Banyak kan bilang takjil. Ta'jil itu bukan gorengan ya para pemirsa. Ta'jil itu artinya mempercepat buka puasa. Kalau dengar azan langsung buka, jangan berhenti. Oh, karena kalau gitu. kata Nabi kita tuh harus beda sama orang Syiah ya. Bukan Nabi ya, ada beberapa ulama. Karena orang Syiah itu buka puasanya waktu Isya. Jadi selesai sholat Isya baru buka. Sedangkan kita pada saat mendengar suara azan, ta'jil, bersegera untuk pecahin puasa. Minimal dengan jur'an min ma ya, dengan 1 teguk air gitu ya. Jadi dibiasain para pemirsa kalau yang bekerja udah ada minuman gitu ya di mobil atau di motor, udah diisi minum gitu. Terus kalau misalnya bawa kurma gitu. Jadi kalau kita OTW dalam perjalanan terus kita dengar azan, minggir dulu, minum. Ya syukur-syukur kalau ketemu masjid ya. Iya, berhenti kalau dulu. masjid berhenti dulu. Tapi itu kalau dikasih kue sama masjid. Beli Karena sendiri, pernah kejadian ini untuk teman-teman pengurus DKM masjid-masjid ya. Kalau ada yang datang, mohon diajak buka. Karena kejadian suami Bunga. Ada apa tuh Bu? Jadi suami Bunga pas gitu, dia pergi ke salah satu masjid, memang lagi OTW, nggak bawa mobil, dia pakai motor. Berhenti, udah gitu masuk ke masjid, nggak ditawarin buka. Jadi suami Bunga tuh lihat aja. Terus apa? Terus dia ngomong, Abi buka puasanya dengan minum air keran. Sedih banget Bu. Ya, sedih sekali. Iya, jadi mungkin ya kita kan kalau nggak ditawarin kan jadi segen ya. Betul. Nimbrung aja kalau kita nggak kenal kan jadi ini ada. Terus dibilang SKSD. Sok dekat. Sok dekat. Jadi langsung nggak ditawarin ya. Kalau nggak ditawarin ya nggak mendekat juga. Kalau misalnya DKM masjid, mohon mungkin ada orang musafir ya. Mohon diajak, ayo buka puasa Bapak Ibu ayo gitu. Jadi kita uwer supaya mereka, karena orang-orang mungkin biasanya kalau dalam perjalanan itu kan musafir itu kalau kita kasih buka puasa kan gede juga pahalanya. Ya, oke. Jadi itu. Oke, Ustazah, sebelum kita lanjut lagi nih, kita potong lagi, mau iklan dulu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan. Yeah.